Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan yang penuh berkah ini, kita semua menyempatkan diri ya, waktu walaupun hanya sebentar, kita menyempatkan waktu ya sambil melakukan berbagai aktivitas persiapan untuk ke sekolah masing-masing, kemudian persiapan hal lain ya. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini menjadi wasilah kita dimudahkan jalan-jalan kebaikan, dimudahkan untuk jalan-jalan ke surganya Allah, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih diberikan khair ya. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan kita menyempatkan diri di setiap subuh mengkaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, semakin menambah pemahaman kita terhadap agama, dan Allah memilih kita untuk diberikan khair kebaikan dengan dipahamkan terhadap agama, baik menguatkan akidah kita, kemudian memperbagus ibadah kita, dan juga untuk muamalah kita ya, akhlak kita semakin baik, sehingga mudah-mudahan kualitas diri kita semakin hari semakin bertambah ya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, jangan sampai man isdada ilman lam yasdad hudan lam yasdad illa bu'adan. Barang siapa yang bertambah ilmu ya tetapi tidak bertambah hidayah kepadanya, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semakin diperbaiki ibadah kita ya. Allahumma aini, ya Allah tolonglah kami semua ya, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan untuk senantiasa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang itu ya, tentang apa? Ada 40 hadis tentang seputar psikologi dan kesehatan mental. Ini sudah kita bahas ya, dari mulai hadis pertama tentang bagaimana beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga Allah. Kemudian kita senantiasa kalau memohon itu memohonlah kepada Allah. Ketika meminta pertolongan hendaklah kita meminta pertolongan sama Allah. Nah, jadi meninggikan ketawakalan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah akan menyehatkan mental dan psikologis kita. Kemudian dan harus menerima ya, merasa tenang dengan takdir Allah, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, ini seorang mukmin ketika diberikan asobat husarro, ketika diberikan kesenangan, syakaro, senantiasa bersyukur, dan ketika diberikan nudharro ya, kesulitan, sobaro, tetap bersabar. Jadi senantiasa menerima dengan tenang takdir Allah, baik takdir baiknya ataupun takdir buruk. Nah, kemudian kita juga sudah membahas ini ya, bahwa kita harus merenungi akhirat, bahwa ketika ambisi kita adalah kehidupan akhirat, mudah-mudahan ya ambisi kita itu akhirat oriented gitu ya. Ambisi kita itu adalah kehidupan akhirat, dan Allah menjanjikan ya, ketika kita akhirah hammahu gitu ya, akhirat sebagai ambisi kita, maka ja'alallah ghina, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hati kita ya. Kemudian Allah akan bereskan ya urusan di dunia kita, dan kita tidak akan terlalu sibuk mengejar dunia ya, bahwa dunia itu adalah raghimah, seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana menghibur diri kita dengan mengingat kematian ya, bahwa harus banyak mengingat kematian,
supaya kita itu tidak tulul amal ya, tidak panjang angan-angan, ingin ini, ingin itu, ingin gak habis-habis ambisi kita terhadap dunia ya. Nah, sehingga dalam hadis diingatkan menghibur diri dengan mengingat kematian, aksiru zikra hadzimil ladzat, harus memperbanyak mengingat penghancur kelezatan yang mengingat kematian, supaya ya kita itu insya Allah dengan mengingat kematian maka akan terasa lapang gitu ya, bahwa misalnya kita akan lebih serius lagi bahwa ketika mengingat ini adalah sholat terakhir kita maka akan lebih semangat lagi dalam melakukan sholatnya, memperpanjang sujud gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita pun sudah membahas, nah ini ya, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa setan itu akan datang kepada kita ya, sampai kita itu dalam tahap ragu gitu ya. Misalnya setan itu terus menggoda kita, man khalaqa kadza, misalnya siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan Rabbak, Tuhanmu. Nah, jadi dalam pikiran kita itu senantiasa muncul ya, ini dalam hadisnya bahwa setan itu terus memusingkan kita ya. Misalnya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai pada tahap siapa yang menciptakan Tuhanmu. Nah, kalau sudah dalam tahap titik ini ya, fa idza balaghahu falyasta'iz billah, sendalah langsung minta perlindungan sama Allah, wal yantahi, dan berhentilah. Nah, terkadang ya kayak orang-orang filsafat misalnya, mereka sampai pusing gitu ya, bahwa menyampaikan dunia ini terjadi secara kebetulan gitu ya. Banyak teori-teori aneh yang tidak masuk akal gitu ya. Kalau kita sudah dalam tahap seperti itu, maka falyasta'iz billah, hendalah minta perlindungan sama Allah. Kemudian yang lainnya pun harus bersikap optimis ya, supaya memiliki mental health, kesehatan mental yang baik, optimis, tidak pesimis gitu ya. Bahwa dalam hadisnya la tiaroh, bahwa tidak boleh kita itu tiaroh atau menganggap sial. Yang harusnya itu adalah al-fa'lu ya, al-fa'lu itu optimis. Nah, sehingga para sahabat nanya, apa sih optimis itu atau al-fa'lu itu? Kalimat sholihah yasmauha ahadukum, bahwa kalimat baik yang didengar oleh seorang di antara kalian. Nah, ini ya, harus bersikap optimis, nggak boleh pesimis, nggak boleh tiarah ya, menganggap sial terhadap sesuatu. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian hadis ke-7 ini juga sudah ya, sampai ini ketenangan jiwa. Nah, mental kita akan sehat ya, jiwa kita akan tenang dengan melakukan sholat. Bahwa Rasulullah SAW arihna biha, wahai Bilal ya Bilal, wahai Bilal, aqimis sholah ya Bilal, dirikan sholat wahai Bilal, arihna biha, bahwa istirahatkan atau tenangkan kita ya dengan sholat itu gitu ya, di antara beraktivitas kita yang begitu padat ya, ketika ada azan kemudian kita melaksanakan sholat, itu adalah bisa menenangkan jiwa ya, menenangkan jiwa kita, sebagaimana Rasulullah ketika ingin refresh, ingin istirahat, ingin menenangkan diri, arihna biha, nah kita tenangkan, kita istirahatkan pikiran kita biha, dengan sholat. Nah, mudah-mudahan ya sholat yang kita lakukan itu semakin menenangkan hati dan jiwa kita. Nah, ini sampai sini ya kemarin. Sholat subuh merupakan ketentraman jiwa, bahwa ketika kita ya, kata Rasul, bahwa ketika kita tidur itu setan mengikat ya dengan 3 ikatan ya, di tengkuk kepala. Nah, jadi ketika kita tidur itu setan mengikat kita ya, mengencangkan ikatannya, dan bilang setan ya bahwa ketika kita tidur itu kita diikat sambil berbicara bahwa alaika lailan tawilan gitu ya, bahwa malam masih panjang gitu ya, disuruh tidur lagi sama setan gitu ya, karena memang diikat gitu ya. Nah, ketika kita tidur hanya faizastaiqodo,
Nah, makanya ketika kita bangun fazakarullah, kemudian kita ingat sama Allah. Nah, inhalat uqdah. Nah, misalnya ketika bangun kita berdoa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka terlepas satu ikatan misalnya. Wa idza tawaddoa, kemudian langsung kita berwudu, inhalat anhu uqdatan. Kalau kita udah doa kemudian wudu, maka lepas ikatan yang kedua ya, tali yang kedua. Kemudian fa idza shalah, kemudian kita salat, inhalat al-uqad ya. Ketika kita sholat, lepas lagi satu ikatan. Fa'asbaha nasyiatan, kalau kita setiap subuh seperti itu ya, fa'asbaha nasyiatan tayyiban nafs, maka insyaallah pada pagi harinya kita akan merasakan semangat dan jiwa kita tayyiban nafs gitu ya, jiwa kita akan tentram. Wa illa, tetapi kalau tidak ya, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi kalau kita tidak melakukan seperti itu ya, maka jiwa itu tidak tentram dan akan malas gitu. Jadi kalau bangun subuh ya, kayak bangun tahajud, kita misalkan udah siap-siap, udah berdoa, kemudian berwudu, sholat, maka akan seger paginya itu, jiwa akan tenang. Tapi kalau sebaliknya males-malesan, misalnya bangun males-malesan, apalagi misalnya perempuan sedang haid ya misalnya, maka ketika tidak melakukan rutinitas tadi, wa ila asbaha khabisan nafsi kaslan, maka jiwanya itu tidak akan tenang gitu dan segala malas gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian, nah ini sudah kita review tadi. Nah, ini hadis ke-9, yaitu tentang saum. Saum juga sama ya, bisa mendatangkan ketenangan jiwa kita. Nah, di sini hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Hadis dari Ibnu Abbas bahwa an Abdillah bin Abbasin, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, saumu syahris sabri, bahwa bersaum di bulan kesabaran ya, saumu syahri sabri, saum di bulan kesabaran atau Ramadan, wasalah satu ayyam min kulli syahrin, dan saum 3 hari di setiap bulan ya, 13, 14, 15, saum ayyamul bid, yudhibna ya, bahwa dengan saum Ramadan dan saum 3 hari di setiap bulan itu, yudhibna yuzhibna wa harasadri, bisa menghilangkan panas di dalam dada, artinya bisa menenangkan. Nah, ketika kita ya, alhamdulillah kemarin saum di bulan Ramadan ya, selama sebulan penuh, kemudian kita lanjutkan ya, misalnya yang ayyamul bid ya, di sini wasalah ayyamin kulli syahrin, saum 3 hari di setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Maka di antara faidahnya itu adalah yudhibna wa harasadari, bahwa bisa menghilangkan panas yang ada di dalam dada. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah ya, diberikan dampak positif dari Ramadan yang kita lakukan kemarin. Maka sama Allah bisa menghilangkan panas di dalam dada seseorang. Dilanjut dengan saum ayyamul bid di setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya lagi bahwa hadis ke-10 ya, tentang seputar psikologi dan kesehatan mental. Nah, dengan harus memperbanyak doa supaya mental kita sehat, memiliki mental health ya, kesehatan mental, harus banyak berdoa. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, li Abi Thalhah ya, kepada Abi Thalhah, bahwa iltamis gulaman, ya, Rasulullah nyuruh ke Abi Thalhah gitu ya, carilah gitu ya, carilah seorang gulam. Gulam itu anak kecil ya, anak kecil yang akan dijadikan sebagai khadimah ya, pelayan.
dan dari ghulam milikmu untuk melayaniku selama keberangkatan ke Khaybar. Jadi Rasulullah nyuruh kepada Abi Thalhah ya, iltami segulaman, carilah ya seorang gulam, seorang anak kecil, min ghilmanikum, di antara anak-anak kamu ya, yakhdumuni, yang akan melayaniku, hatta akhruja ila Khaybar, yang akan melayaniku, kata Rasulullah, ketika berangkat di Khaybar gitu ya. Kemudian Abu Thalhah keluar bersamaku dengan memboncengku. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir balik gitu ya. Nah, bahwa fakharaja bi, kata Anas ya, fakharaja bi Abi Thalhah, kemudian Abi Thalhah keluar bersamaku dan dengan membonceng ya. Saat itu aku seorang anak kecil yang hampir balik ya. Wa ana ghulamun, saat itu aku anak kecil ya, yang hampir hulum, balik gitu ya. Wa kuntu akhdumu Rasulullah, kemudian aku melayani Rasulullah SAW idza nazala ya, ketika beliau singgah di setiap tempat itu, maka beliau berdoa seperti ini. Jadi ketika di Anas ya, ketika melayani Rasulullah dan ketika singgah di tempat itu ya, maka beliau, pakuntu asma'uhu katsiran, maka aku banyak ya mendengar beliau itu berdoanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah ini ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari rasa hamun ya, bingung, hazan sedih, ajazi berlindung dari rasa lemah, wal kasal berlindung dari rasa malas, wal bukhli berlindung dari kekikiran ya, wal jubni berlindung dari rasa takut, wal dhala adain ya, kemudian dililit hutang, wa ghalabati rijal, dan berlindung kepada Allah dari dominasi orang lain atau ancaman orang lain. Jadi ini adalah doa yang Rasulullah ya, setiap kali Rasulullah SAW setiap kali Rasulullah SAW nazala ya, setiap kali beliau singgah, pasti ini terus dibaca. Nah nih kita juga sama ya, misalnya ketika kita melakukan berbagai aktivitas itu diselingi banyak doa. Nah ini doa yang ketika Rasulullah ke Khaybar ya, ketika setiap singgah itu baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal jubni wa dhala adain wa ghalabati rijal. Nah kita berlindung kepada Allah dari sifat gelisah gitu, galau, kita berlindung dari gelisah, galau, merasa sedih, merasa lemah, malas, kikir, pengecut, misalnya terlilit utang, dan berlindung dari dikuasai oleh orang lain. Nah ini harus senantiasa kita baca ya, doa ini bagus untuk kesehatan mental kita. Kemudian meminta perlindungan dengan mengingat Allah ya, ini juga bahwa an Utsman ibni Affan, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, yaqulu, bahwa beliau berkata ya, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Nah ini sabda Rasulullahnya ya, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu berdoa, fi sobah di setiap pagi, kula yaum setiap hari, wa masa dan di setiap sore, kula lailah setiap malam. Nah ini doanya ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini bagus doanya ya, bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, salasa marat. Ketika kita berdoa ini ya sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakan kita sesuatu apapun. Ketika kita baca tadi ya, fayadurruhu syai'un, bahwa ketika kita baca doa ini setiap waktu 3 kali ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Nah ketika baca itu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan.
Nah ini ya bagus doanya, bahwa dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, bahwa la yadurru, ya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan ya ma'asmihi dengan asma Allah, syai'un sesuatu apapun, fil ardi di muka bumi, wala fis sama dan tidak juga di langit, wa huwas sami'ul alim dan dialah maha mendengar, maha tahu ya. Ketika kita baca 3 kali maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Ini mas sering dibaca sama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Nah ini dengan berdoa mohon perlindungan kepada Allah ya, mengingat Allah, insya Allah akan menjadikan mental kita sehat. Kemudian nah ini juga ada tips ya dari buku ini, bahwa ketika kita merasa tertekan, kita merasa pusing ya misalnya, maka ini bagus doanya ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'watu akhi Zinnun, bahwa doa ya kata Rasul nih, doa saudaraku Zinnun yaitu Nabi Yunus ya, ini ada salah cetak kayaknya Nabi Yunus ya. Nah da'watu akhi, ini doanya saudaraku Zinnun yaitu Zunnun yaitu Nabi Yunus, allati da'a biha fi batnil haut, dia berdoa terus ya ketika dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah maka barang siapa yang berdoa seperti itu, lam yada'u muslim biha fi kulli kurbah illa stajaballahu lahu. Nah ini harus kabar gembira ya, bahwa ketika kita berdoa doa tadi ya, maka lam yada biha fi qurbatin illa stajabulahu, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fi qurbatin ketika tertekan, kita merasa tertekan gitu ya, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah pasti akan mengabulkan. Nah jadi ketika kita sedang tertekan ya, kita sedang sedih misalnya, nah ini baca saja ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika kita membaca doa ini, lam yada' muslim biha, tidaklah seorang muslim berdoa ya fi kurbah ketika dalam keadaan tertekan, ilastajaballahu lahu, pasti Allah kabulkan. Nah ini kalau ingin dikabulkan dalam posisi kita kurbah ya, menuju akar repot, kesedih, kesulitan, maka ini doanya sangat bagus, pasti Allah akan mengijabah. Kemudian hadis ke-14 ya, zikir ketika tertekan, maksudnya namanya manusia banyak galaunya, banyak sedihnya, banyak rasa takutnya ya, banyak hal-hal lain yang menjadikan seorang tertekan, maka ini ada zikirnya ya, zikir ketika seseorang tertekan itu. An Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu kana keadaan Rasulullah SAW karena yakulu indal karbi. Nah jadi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika dalam kesulitan ya, dalam kesulitan beliau senantiasa berdoa ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Jadi ketika beliau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit, banyak tadi doa-doanya ya. Nah ini diantaranya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-azim yang maha agung, al-halim yang maha lemah lembut ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang agung, la ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ard, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya, yaitu pengurus langit dan bumi, wa rabbul arsyil karim, dan Rabb langit, bumi dan arsy yang agung. Nah ini sama ya, doa ketika tertekan, kita dalam keadaan karbi ya, karbi itu adalah dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan,
maka ini bagus doanya. La ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ini dihafal ya, misalnya ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan tertekan, ini bagus. Ini adalah betul-betul mentauhidkan sama Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. La ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Kita betul-betul ya menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain doa ketika tertekan, ini di hadis ke-14 ya. Doa ketika cemas dan sedih. Nah, ini pokoknya intinya tadi doa-doa itu dibaca semuanya ya, dari mulai tadi bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang barusan juga ya, terus dibaca. Kemudian ini ada alternatif doa yang lainnya, doa ketika cemas dan sedih, bahwa an Abdullah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma asaba ahadun qattun ya, hamun wala hasnun, faqala, Rasulullah SAW bahwa tidaklah seorang hamba ketika cemas ya, dalam keadaan cemas, hamun ya, kemudian dalam keadaan sedih, hasnun, kemudian berdoa. Ini nih doa yang harus kita baca ketika kita dalam keadaan hamun, dalam keadaan cemas, wa hasanun dalam keadaan sedih, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika wa banu abdika wa banu ummatika nasiyati biyadika madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sartu fi 'ilmil ghaib indak antaj al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi ila adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdilhu makanahu farjan. Qala faqila ya Rasulullah alla nata'allamuha, faqala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Bazzar wa Tabrani. Nah, ini bagus ya, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, pokoknya tidaklah seorang hamba yang punya sedang cemas, sedang sedih, kemudian baca ini ya, maka insya Allah ya, ketika kita membaca doa ini, Allah pasti akan menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan akan menggantikannya dengan kelapangan. Nah, ini ya, doanya sangat bagus. Nah, bahwa ketika kita baca ini ya, Allahumma inni abduka, nah ini juga harus sering kita baca ya, Allahumma ya Allah, inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadun min khalqik aw anzaltahu fi kitabik au ista surata bihi fi ilmil ghaib indik antaj al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadaqi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Ketika kita berdoa doa ini, illa kecuali azhaballah, Allah akan hilangkan hammahu, kecemasan dia, wa husnahu, rasa sedih dia Allah akan hilangkan, wa abdalahu, dan Allah akan menggantinya makanan farajan. Qala faqila ya Rasulullah alla nata'allamaha, faqala bala yanbaghi liman sami'aha ayyata'allamaha. Ini ya doa yang ketika kita cemas atau sedih, maka Allah akan hilangkan rasa cemas dan kesedihan kita, kemudian Allah akan menggantinya ya, nah dengan ketenangan. Nah ini ya, subhanallah sekali. Nah kemudian pengobatan dengan ruqyah.
Nah, bahwa hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril atan Nabi, malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, faqala ya Muhammad, maka ia mengatakan, wahai Muhammad, apakah kamu sakit ya? Ya Muhammad, ishtakaita ya, malaikat Jibril nanya, wahai Muhammad, ya Muhammad gitu ya, ishtakaita, apakah kamu sakit? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya aku sakit. Maka malaikat Jibril meruqyah Rasulullah dengan bacaan Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzika min kulli nafsin aw ainin hasidin. Allah yashfika bismillah urqiq. Nah ini ya, ini juga bagus doanya yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ya, ketika Rasulullah sakit, ditanya sakit, maka Nabi menjawab iya, maka malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad dengan bacaannya sepertinya Bismillah arqiq, Bismillah aku meruqyahmu min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dzika yang bisa menyakitimu, wa min syarri, dan dari berbagai kejahatan, kulli nafsin au ainin, dari setiap diri, atau kejahatan dari mata, hasidin yang hasad, Allahu yashfiq, maka Allah pasti akan menyembuhkan ya. Bismillah urqiq, dengan perantara dari berdoa tadi Bismillah urqiq. Kemudian ini akan mendatangkan kekuatan dengan percaya kepada Allah. Nah tentu saja ya, hadisnya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khair, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Makanya kita nggak boleh lemah ya, harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khair, itu lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minil dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, tetapi di antara keduanya itu terdapat khair ya, terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, maka kata Rasulullah ya pesannya, jadi dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa beliau menyatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai sama Allah daripada mukmin yang lemah. Nah tetapi tentu saja kedua-duanya juga terdapat kebaikan ya, baik muslim yang lemah ya maupun muslim yang kuat ada kebaikan. Makanya kata Rasul ngasih tip, ihris ala ma yanfa'uk, pokoknya harus senantiasa bersemangat. Ihris, semangatlah ya, melakukan hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Wa in asobaka syai' fala taqul, dan ketika menimpa kepadamunya sesuatu, nah bahwa jangan sampai kita itu mengucapkan kata lau ya, kalau nggak gitu mah nggak akan terjadi gini. Nah nggak boleh nih kita bilang lau itu ya. Fala taqul, ketika asobaka syai'un, ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita, fala taqul, maka jangan sampai mengucap lau, kata lau. Maksudnya lau anni fa'altu kana kaza kaza gitu ya, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jadi kalau ada menimpa sesuatu, jangan sampai kita ngomongnya seperti ini ya, kalau aku tadi melakukan ini pasti akan begini gitu ya. Kalaulah ani fa'altu kana kaza, kalau aku gini mana bakal gini gitu ya. Jangan, misalnya walakin kul, akan tetapi hendaklah kita katakan qadarullah wa masyaallah fa'al. Qadarullah, ini semua terjadi atas takdir Allah ya. Qadarullah, ini semua terjadi atas takdir Allah. Wa masya'a, ini semua adalah takdir Allah, dan Allah melakukan apapun sesuai kehendaknya ya. Qadarullah wa masya'a fa'ala gitu, Rasulullah itu Allah itu fa'inna, karena sesungguhnya kalau kita suka bilang lao, kalau gini mah ya. Nah ini taftahu amala syaiton. Nah kalau kita suka bilang lao, kalau atau jika, maka itu membuka pintu amalan setan.
Jadi pokoknya apapun yang terjadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Kalau aku nggak berangkat mah nggak akan mungkin ketabrak apa misalnya. Kalau kamu nggak gitu mah pasti akan kejadiannya begini. Jadi jangan kalau pokoknya apapun yang terjadi ini yang harus kita baca. Qadarullah wa masya Allah fa'al. Qadarullah wa masya Allah fa'al. Ini terjadi atas takdir Allah, dan Allah melakukan apapun sesuai yang Allah mau ya, sesuai yang Allah kehendaki. Pokoknya qadarullah wa masya Allah fa'al. Itu ya, supaya kita mental kita sehat ya, tidak menyalahkan apapun, tidak menyesali misalkan kalau gini mah aku teh bakal dapat ini, tapi tadi gini ngelakuinnya. Kalau gini mah, nah jadi jangan lau gitu ya, karena itu adalah taftahu amal syaitan, akan membuka pintu amalan setan. Tetapi hendaklah yakini apapun yang terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al, qadarullah wa ma syaa fa'al, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua adalah takdir Allah, yang terbaik dari Allah, dan Allah melakukan apapun yang ingin Allah kehendaki. Nah, mungkin hanya itu saja ya. Kita sudah sampai pada hadis ke-16. Mudah-mudahan kita bisa menambah di kesempatan yang lain ya. Pokoknya supaya mental kita sehat, psikologis kita sehat ya. Di antaranya di sini adalah minta kekuatan, dan selalu yakin sesuatu itu terjadi karena Allah yang menghendakinya seperti itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini, hanya beberapa hadis yang kita bahas, tetapi mudah-mudahan semakin merubah ya mindset kita menjadi terus akhirat oriented. Segala sesuatu itu, ambisi kita adalah ambisi untuk kehidupan akhirat kita, bukan ambisi untuk dunia kita. Nah, mudah-mudahan Allah semakin mempermudah kepada kita semua melakukan berbagai aktivitas, dimudahkan ya, dengan wasilah kita senantiasa istiqomah melakukan thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, Allah memberikan kelancaran untuk urusan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing ya kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Nah, hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda J. Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan